Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Saya sendiri, Sucu Metun Manik, dan kedua teman saya, Aisyah Manik dan Hairunisa Butar-Butar. Makalah kami yang berjudul Hakikat Ilmu Pendidikan Menurut Al-Quran dan Menurut Para Ahli, dengan dosen pengampu Umi Wulansari, SPDI MPD. Langsung saja kami bacakan hasil tugas kami. Kepada teman saya Nisa, kami persilakan. Sya'a al-syai'i halan fahalun ila haddi al-tamam, artinya mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas yang sempurna. Sedangkan kata ta'lim digunakan secara khusus untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan bekas atau pengaruh pada diri seseorang. Kata Rob dengan segala derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 981 kali. Kata tersebut selanjutnya digunakan oleh Al-Quran untuk berbagai makna, antara lain digunakan untuk menerangkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbul Alamin, yang diartikan pemelihara, pendidik, penjaga, dan penguasa alam semesta. Menurut Al-Quran, merupakan firman Allah yang dijadikan pedoman hidup atau way of life oleh kaum muslim yang tidak ada keragaman di dalamnya. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran pokok atau prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia, dan dalam berbagai permasalahannya Al-Quran sebagaikan sumber mata air yang tidak pernah kering ketika manusia mengambil dan mengkaji hikmah isi kandungan. Sudah tentu tergantung kemampuan dan daya nalar setiap orang, dan kapanpun masanya akan selalu hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan. Salah satu permasalahannya yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Al-Quran merupakan firman Allah yang dijadikan pedoman hidup atau way of life oleh kaum muslim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran pokok atau prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan dalam berbagai permasalahannya. Al-Quran bagaikan sumber mata air yang tidak pernah kering ketika manusia mengambil dan mengkaji hikmah isi kandungannya. Sudah tentu, tergantung kemampuan dan daya nalar setiap orang dan kapanpun masanya akan selalu hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan. Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan. Al-Quran sendiri telah memberi isyarat bahwa permasalahan pendidikan sangat penting. Jika Al-Quran dikaji lebih mendalam, akan ditemukan beberapa prinsip dasar pendidikan yang dijadikan sumber inspirasi untuk dikembangkan dalam rangka membangun pendidikan yang bermutu. Berdasarkan makna-makna tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa kata Rob dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan objek yang bermacam-macam, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi pemeliharaan seluruh makhluknya. Adapun kata allama dengan segala bentuk derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 854 kali dan digunakan dalam berbagai konteks. Terkadang digunakan untuk menjelaskan bahwa Allah sebagai subjek yang mengajarkan kepada manusia beberapa hal, antara lain mengajarkan nama-nama atau benda semuanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31-32 mengajarkan Al-Quran. Quran surah Ar-Rahman 1-4 mengajarkan Al-Hikmah, Taurat dan Injil. Quran surah Ali Imran ayat 48 mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran surah Al-Alaq ayat 5 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 239 dan terkadang digunakan bahwa manusia sebagai subjek, seperti Nabi Musa mengajarkan sihir kepada pengikut Fir'aun dalam surah Al-Syu'ara ayat 49 dan Quran surah Thaha ayat 71, dan terkadang pula digunakan bahwa Jibril sebagai subjek yang mengajarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Quran surah An-Najm ayat 50
Ayat 5, dari beberapa ungkapan tersebut terkesan bahwa kata ta'lim dalam Al-Quran menunjukkan adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan kepada seseorang. Jadi, sifatnya intelektual. Dalam pembahasan selanjutnya ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai pemakaian kata tersebut dalam hubungannya dengan pendidikan. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Ahmad Tafsir, bahwa kata tarbiyah lebih tepat digunakan untuk makna pendidikan. Menurutnya, kata tarbiyah berasal dari 3 kata, yaitu pertama dari kata roba, yarbu, yang berarti bertambah atau tumbuh. Karena pendidikan mengandung misi untuk menambah bekal pengetahuan kepada anak dan menumbuhkan potensi yang dimilikinya. Kedua, dari kata robiyah, yarba, yang berarti menjadi besar. Karena pendidikan juga mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang. Ketiga, dari kata robba yarubbu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berbeda dengan pendapat di atas, Abdul Fattah Jalal mengatakan bahwa kata ta'lim lebih komprehensif untuk mewakili istilah pendidikan karena kata tersebut berhubungan dengan 3 aspek. Pertama, menyangkut aspek pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah, hingga penyucian atau pembersihan manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri manusia berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Kedua, menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. Ketiga, merupakan proses yang terus-menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa, tetapi dia dibekali dengan berbagai potensi yang mempersiapkannya untuk meraih dan memahami ilmu, pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan. Sedangkan menurut Sayyid Muhammad Al-Naqwid Al-Atas, kata at-ta'lim disinonimkan dengan pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar. Namun bila al-ta'lim disinonimkan dengan al-tarbiyah, al-ta'lim mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Menurutnya, ada hal yang membedakan antara tarbiyah dan ta'lim, yaitu ruang lingkup ta'lim lebih umum daripada tarbiyah. Karena tarbiyah tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial, dan juga tarbiyah merupakan terjemahan dari bahasa Latin education, yang keduanya mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik, mental, tetapi sumber bukan dari wahyu. Baiklah, saya lanjutkan. Hakikat ilmu pendidikan menurut pakar asing, John Dewey memaknai pendidikan sebagai proses pembaruan makna-makna, pengalaman lewat transmisi, insidental dan intensional, dengan usaha demikian. Pendidikan membantu manusia merealisasikan segala kemampuan yang ada dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Ialah suatu yang penting harus pula kelihatan dalam kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyaan what is harus dikembangkan menjadi what for dalam filsafat praktis. Menurut John Dewey, kita harus sanggup bertindak, tidak terlalu terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul tanpa isi, melainkan memecahkan masalah dengan tindakan konkret. Hakikat pendidikan menurut pandangan pakar Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut Raka Joni 1985, hakikat pendidikan adalah A. Pendidikan merupakan interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek dididik dengan kewibawaan pendidik. B. Pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami problem yang semakin pesat. C. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil tugas kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.